Kak Na, kalau nanti sudah tidak ada di dunia ini, ya kita masyarakat Indonesia pasti akan mengenal Nirina sebagai seorang entertainer sejati. Tapi untuk anak-anaknya, ingin dikenal sebagai ibu atau sosoknya seperti apa? Yang hadir. Dikala mereka sedang menghadapi problematika hidup, aku mencoba untuk hadir bersama mereka dan memberikan masukan-masukan yang menguatkan mereka. Be present, selalu ada buat mereka ya. Tepuk tangan dong buat Nirina. Mas, gimana? Ya, ada nggak sih kayak momen-momen yang nyeni banget di rumah gitu, yang mungkin jadi ritual atau jadi kultur seni yang dibangun lah di rumah Nirina? Kalau seni itu sebenarnya nggak secara disengaja dibangun gitu ya, tapi kayak anak pertamaku tuh kan seniman banget nih sejauh ini ya gitu. Dia masih explore lah, tapi aku mencoba kayak sama suami itu kayak lagi pengen bikin dia dalam 1 tahun ini berkarya terus sehingga dia punya satu waktu dia punya exhibitionnya sendiri atas karya-karyanya dia. Sementara anakku yang cowok sejauh ini bapaknya kan ngarepin dia menjadi musisi, maksudnya ya gitaris ya gitu loh, jadi sesama gitu. Karena Ernest itu kakak beradik berenam gitaris semuanya gitu loh. Ternyata anakku yang cowok punya jalurnya sendiri, dia suka drum. Tapi ternyata koneksi kita adalah olahraga. Oke. Jadi ada satu momen di mana aku tuh bersama suami bersepeda dari Jakarta ke Bali. Tapi aku melibatkan anak-anakku. Tidak bersepedanya, tapi mereka hadir. Jadi pada saat aku bersepedaan sama suami, itu kita nyediain anak-anak camper van. Jadi di setiap 30 kilo kita bersepeda, kita berhenti untuk istilahnya kayak ya tadi lumayan lah capek apa segala macam. Gimana mau gitu tadi, seru ya gitu loh. Nah setelah kejadian itu, ternyata anakku tuh punya ketertarikan bersepeda gitu. Nah, dari situ kan aku juga merasa dari berolahraga kita terbentuk menjadi orang yang disiplin, berkomit, dan juga ya sadar terhadap kesehatan lah gitu setidak-tidaknya. Jadi sekarang kebiasaan kami yang kami harus lakukan beserta anak-anak adalah setiap hari itu kita menyediakan waktu, kalaupun anak ada kita orang tuanya kita temenin, tapi kalau kita lagi nggak ada, anak-anak itu wajib jalan 3 kilo setiap hari. Supaya maksudnya anak-anakku tuh kan ya anak-anak sekarang lah depan komputer dengan gadget ya, postur tubuh yang membungkuk segala macam gitu kan. Jadi satu hal yang menyatukan kami salah satunya adalah olahraga, dan apalagi sekarang aku lagi mau maraton gitu. Jadi aku setiap olahraga yang aku kerjakan itu aku ceritakan ke anak-anak. Tapi pokoknya ingat ya, sehari 3 kilo, which is 10 putaran di kompleks sih gitu loh. Menjadi fondasi mereka bahwa berolahraga itu atau bergerak itu penting gitu loh. Karena kadang-kadang kita suka terlupakan. Nah juga kan maksudnya dari kecil memang terbiasa tuh sebagai anak diplomat, oh my god, aku tuh harus ikut kegiatan kayak gerak jalan, terus menari, terus fashion show untuk United Nation, apa segala macam gitu. Jadi aku pengen menurunkan itu ke anak-anak supaya mereka juga making sport as a lifestyle, bukan keharusan, bukan keterpaksaan. Oke, Mas Adi, silakan ada pertanyaan. Tertarik ke politik nggak? Waduh. Kan ada kecenderungan kawan-kawan public figure itu at the end rata-rata mereka terjun ke politik, ingin mengeksplor bagaimana popularitas, kesukaan publik itu di dunia politik Pak pada akhirnya. Nirina sejauh ini dengan pengalaman kemarin-kemarin sudah banyak Mas yang mau menggait. Tapi buat Nirina bilang belum saatnya. Dan buat Nirina mungkin tidak mengatakan tidak, tapi saat ini belum. Tapi never say never tadi. Never say never, tapi sejauh ini belum. Sejauh ini belum, walaupun sudah. Walaupun tawaran kemarin-kemarin sudah banyak. Oke. Sekali. Yang paling tinggi tawarannya berapa miliar? Dari gaji Nirina main film, dengan Nirina nge-MC, dengan ini, ya dikali 10 lah Mbak Nirina. Tuh kan? Lumayan ini ya, menggiurkan ya. Dulu pernah ada tawaran menjadi seorang penyanyi juga, karena kan memang buat Nirina tuh nge-MC pernah, terus gitu main film pernah, iklan pernah, segala macam. Bahkan nyanyi di soundtrack filmnya sendiri lakukan juga gitu loh. Terus tawarannya waktu itu menjadi penyanyi, tapi waktu itu bilang gini, tar dulu deh, masih punya pilihan-pilihan yang menurut Nirina ideal dan menyenangkan sekali gitu loh. Dan
Kecuali nanti Nirina udah jago banget, nah harus latihan dulu nyanyi menyenangkan sampai akhirnya udah bisa banget sampai yang cengkok segala macam mungkin. Tapi for me, if I want to be in a circle, I have to understand from the very beginning. Takutnya kita kehilangan sosok aktris terbaik, gimana dong? Kalau sibuk berpolitik. Gitu ya. Kalau aku malah berharap dia jadi penyanyi dangdut Melayu. Oh gitu. Karena bakat Oh, cengkoknya yang ada ya. dengan slangnya enak loh. Oh iya pernah duet ya. Pandangan pertama coba Karina dikit dong. Sorry, saya ini mau nyanyi kalau penontonnya minimal 50.000. maaf, udah kebiasaan sama slang kan. itu hits ya pada masanya ya. Ya, it's interesting. I like it. Closing statement, Kak Nah, dari semua yang sudah dilalui, semua hal yang sudah didapatkan, masih adakah hal-hal yang belum dicapai dan mau dicapai? Aktor udah, penyanyi udah, nyanyi di soundtrack filmnya, VJ udah, penyiar radio udah, apa yang belum? Nah punya satu impian adalah keliling Indonesia pakai camper van. Karena Indonesia adalah satu negara yang tidak pernah akan ada habisnya untuk kita kulik. Kita punya garis pantai terpanjang. Terus Indonesia tuh punya mau apa? Mau panas ada, mau dingin ada, kepulauan juga banyak gitu loh. So that's why salah satu cita-cita. Nah mungkin ini baru bisa direalisasikan setelah anak-anaknya kuliah kali ya. Semoga ada umurnya, semoga ada kesehatannya juga. Tapi impian Nirina adalah keliling Indonesia pakai camper van. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Nirina Zubir kali ini.